Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 3067 sampai bab 3068. Setelah Chen Jiayan pergi, Murong Yan langsung bertanya pada Ye Chong apa rencananya. Ye Chong, di sisi lain, tampak percaya diri dan mengatakan kepada Murong Yan, "Jangan khawatir, aku akan membuatnya terlihat baik besok." Murong Yan adalah tipe gadis yang sangat pelin-pelan dan tidak bisa menyimpan barang-barang di dalam dirinya, pikirannya. Dia tidak bisa menunggu sampai besok untuk mengetahui jawabannya. Akibatnya, di bawah kerja keras Murong Yan, Ye Chong tidak punya pilihan selain membawa Murong Yan ke pegunungan tandus di barat, tempat urat batu giok palsu berada, dalam semalam. Dan ketika Murong Yan melihat urat giok palsu itu masih utuh di bawah sinar bulan, dia terkejut. Apa yang terjadi?" tanya Murong Yan heran. Dia dengan jelas melihat dengan matanya sendiri bahwa tim konstruksi peledakan meledakkan urat batu giok. Pada saat itu, asap hitam dari ledakan membubung ke langit, seperti yang disaksikan oleh seluruh media Mingnan. Tapi sekarang, bagaimana urat giok palsu ini bisa utuh? Murong Yan yang kebingungan benar-benar bingung. Ye Chong memandang Murong Yan, tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya hanya menggunakan sedikit trik untuk menciptakan ilusi." Ternyata Murong Yan mengundang media hari itu untuk meledakkan batu giok palsu ini di depan umum. Saat itu, Ye Chong tidak bersama Murong Yan, tapi sedang menunggu di Jade Vein palsu. Ketika staf mengatur bahan peledak dan Murong Yan memimpin semua orang mundur ke kaki gunung, Ye Chong mengambil kesempatan untuk membongkar semua bahan peledak yang diatur. Untuk memberikan perasaan nyata kepada media, Ye Chong tidak memberitahu siapapun. Ye Chong menghitung waktu dan menunggu hingga saat ledakan, lalu mengaktifkan kekuatan elemen api di tubuhnya untuk membuat ledakan palsu. Meskipun Ye Chong masih terluka dan tidak cukup kuat untuk melukai siapapun, itu lebih dari cukup untuk menunjukkan efek khusus kepada orang biasa. Ledakan palsu Ye Chong tampak sempurna bagi orang luar. Dan media juga percaya bahwa Murong Yan telah menghancurkan urat giok palsu tersebut. Tentu saja, tidak terkecuali Chen Jiayan yang duduk di depan komputer. Oleh karena itu, dia buru-buru menemukan Murong Yan dan ingin menebus urat giok palsunya. Chen Jiayan dipenuhi dengan kegembiraan, berpikir bahwa dia pasti bisa menggelapkan properti keluarga Murong kali ini. Sedikit yang dia tahu, dia sudah jatuh ke dalam perangkap Ye Chong. Alasan Ye Chong tidak memberitahu Murong Yan sebelumnya adalah karena dia khawatir Murong Yan tidak tahu bagaimana harus bertindak dan akan membiarkan orang lain, terutama Chen Jiayan, melihat kekurangannya. Tapi sekarang, semuanya sudah pasti, jadi tidak masalah apakah Ye Chong memberitahu Murong Yan atau tidak. Murong Yan sangat gembira setelah mendengar penjelasan Ye Chong. "Tuan Ye, saya benar-benar tidak menyangka ini, Anda luar biasa." Murong Yan memuji dengan tulus. Ye Chong melambaikan tangannya sambil tersenyum. "Bukan apa-apa, ini hanya masalah sepele." "Tuan Ye, Anda benar-benar jenius. Jika Anda bertanggung jawab atas perusahaan, saya khawatir tidak akan ada saingan untuk itu. Kamu di dunia," kata Murong Yan. Ye Chong tenggelam dalam pujian Murong Yan. "Haha, lumayan. Aku terlalu sibuk, kalau tidak, aku akan melakukan bisnis kecil-kecilan sendiri." Wajah cantik Murong Yan menunjukkan ekspresi bersemangat. "Hebat, kali ini kita mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Chen Jiayan ini mencuri ayam. Aku sangat ingin melihat seperti apa ekspresinya besok," kata mereka berdua sambil turun gunung untuk pulang. Kesepakatan antara Murong Yan dan Chen Jiayan dicapai pada malam hari, dan berita menyebar ke seluruh Mingnan setelah berita tersebut disiarkan. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa perusahaan multinasional Chen Jiayan benar-benar mampu menebus urat giok yang telah digadaikan.
Dan ini juga menunjukkan bahwa sumber keuangan perusahaan multinasional bahkan mampu bersaing dengan keluarga Mingnan Murong. Sebuah perusahaan multinasional dan Chen Jiayan akan muncul begitu saja besok, yang pastinya membingungkan banyak orang. Dan ketika semua orang mendengar bahwa Chen Jiayan ingin menebus urat giok dengan harga 5 kali lipat, mereka bahkan lebih terkejut. Saat digadaikan, nilainya sudah banyak, dan sekarang, itu harus diperoleh kembali dengan harga 5 kali lipat dari harga saat itu, yang merupakan kekayaan yang lebih besar lagi. Namun, hanya setelah orang-orang terkejut barulah mereka bereaksi. Murong Yan telah meledakkan urat giok palsu itu. Orang-orang awalnya bertanya-tanya mengapa Chen Jiayan setuju untuk mendaur ulang urat batu giok yang digadaikan dengan harga 5 kali lipat. Sekarang, semua orang telah menyadari bahwa yang seharusnya mereka tanyakan adalah mengapa Murong Yan menyetujui perjanjian penebusan ini, meskipun dia telah meledakkan urat batu giok palsu tersebut. Internet telah meledak, banyak orang mengatakan bahwa Murong Yan memiliki pengaruh dan jatuh ke tangan Chen Jiayan, jadi mereka harus setuju. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Murong Yan terpesona oleh mantra jahat dari selatan, lagi pula, Chen Jiayan berasal dari selatan. Tapi bagaimanapun juga, orang-orang sepertinya melihat bahwa keluarga Murong di Mingnan akan menurun mulai sekarang. Segera, itu adalah hari berikutnya. Keesokan paginya, media utama Mingnan berkumpul di bawah gedung kantor grup Murong. Sekitar pukul 9, sebuah mobil bisnis berwarna hitam berhenti di depan pintu grup Murong. Chen Jiayan yang bersemangat keluar dari mobil. Hari ini dia secara khusus mengenakan setelan baru, serba hitam, sepatu kulitnya dipoles, rambutnya banyak berminyak, dan rambutnya disisir ke belakang. Karena hari ini adalah hari yang spesial, setelah hari ini dia bisa menginjak keluarga Murong. Chen Jiayan memiliki keputusan akhir tentang seperti apa Mingnan di masa depan. Dan bos besar di belakangnya pasti akan memberinya hadiah. Memikirkan hal ini, Chen Jiayan sangat bersemangat. Yang pasti, dia juga membawa pengacara Mingnan yang paling terkenal. Kedua orang itu dengan angkuh memasuki gedung kantor grup Murong. Penjaga keamanan di dalam gedung membawa 2 orang ke kantor Murong Yan. Para media yang sudah menunggu di luar tiba-tiba diundang ke dalam gedung kantor. Ini membuat mereka semua tersanjung. Biasanya, mereka hanya dapat menemukan sisa-sisa di luar gedung kantor. Tak disangka, kali ini grup Murong berinisiatif mengundang mereka masuk ke dalam gedung. Beberapa orang berspekulasi bahwa grup Murong telah gagal dan sekarang mengambil inisiatif untuk menyenangkan media, dengan harapan dapat memberikan jalan keluar bagi dirinya sendiri di masa depan. Murong Yan dan Ye Chong sudah menunggu Chen Jiayan di kantor. Chen Jiayan masuk ke kantor dengan gembira bersama pengacaranya, terlihat sangat bangga hingga dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat berjalan. Murong Yan sedang duduk di sana, dan Ye Chong berada di belakang Murong Yan, bersandar di dinding dengan santai. Keduanya tampak sangat tenang. "Hei, Nona Murong, saya di sini," kata Chen Jiayan sambil tersenyum jahat. Murong Yan tidak berbicara, tetapi menunggu sampai semua media tiba di pintu kantor dan kamera mulai menyiarkan langsung sebelum dia berbicara. "Sekarang kamu sudah di sini, berhenti bicara omong kosong dan mari kita mulai menandatangani kontrak," kata Murong Yan. Chen Jiayan tentu saja senang. Dia mengeluarkan kontrak gadai dan menaruhnya di atas meja, siap menandatangani kontrak dengan Murong Yan. Murong Yan mengeluarkan kontrak yang secara umum menyatakan bahwa Chen Jiayan akan menebus urat giok yang digadaikan dengan harga 5 kali lipat. Jika Murong Yan tidak bisa mendapatkan urat giok, ia harus membayar kompensasi 100 kali lipat. Chen Jiayan segera menandatanganinya. Dia menjilat bibirnya dengan penuh semangat, lalu menyerahkan pena itu kepada Murong Yan. Saat ini, semua media memusatkan perhatian mereka pada tangan indah Murong Yan. Murong Yan berhenti sejenak agar media dapat melihat lebih jelas.
Kemudian, dia menuliskan namanya di kontrak dengan pena. Chen Jiayan tidak percaya Murong Yan menandatangani namanya dengan begitu mudah. Awalnya, dia mengira akan mengalami banyak masalah dan menghabiskan banyak uang untuk menyewa pengacara lokal terbaik. Yang tidak saya duga adalah itu tidak digunakan sama sekali. Namun, Chen Jiayan menghela nafas lega saat melihat Murong Yan menandatangani kontrak. Kali ini sudah selesai. Semuanya sudah beres, haha. Ngomong-ngomong, ku dengar Nona Murong salah mengira urat giokku sebagai urat giok palsu dan meledakkannya. Aku ingin tahu apakah ini masalahnya, tanya Chen Jiayan. Dengan ekspresi sangat bangga di wajahnya, dia terus tersenyum. Tahukah Anda, jika itu benar, maka Nona Murong akan memberikan kompensasi kepada saya 100 kali lipat. Media ada di sini hari ini. Anda dapat mengingkari hutang jika Anda mau. Anda tidak bisa kehilangannya. Tanpa diduga, Murong Yan berkata dengan sangat tenang, tentu saja saya tidak akan gagal membayar tagihan, karena tidak ada hal seperti itu. Apa? Chen Jiayan mengangkat alisnya. Mendengar perkataan Murong Yan, media sekitar pun menjadi bingung. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Murong Yan meledakkan urat batu giok palsu. Mengapa Murong Yan tidak mengakuinya sekarang? Namun, apa gunanya tidak mengakuinya? Semua orang di Mingnan menonton siaran langsungnya. Chen Jiayan mencibir. Murong Yan berhenti dan melanjutkan. Itu saja, meskipun saya berencana meledakkan urat batu giok palsu ini hari itu, sayang sekali saya tidak menyangka bahwa bahan peledak yang saya beli juga palsu. Gunturnya keras dan hujan deras, kecil. Peledak palsu itu hanya menimbulkan percikan api dalam jumlah besar, bahkan tidak meledakkan satu batu pun di urat batu giok palsu. Mendengar ini, semua orang tercengang. Apakah ini benar? Mustahil. Senyuman di wajah Chen Jiayan menghilang. Murong Yan mengangkat bahu, saya juga tidak percaya, tapi itulah kenyataannya. Katakan padaku, seberapa berbahayakah barang palsu ini? Petik 2. Murong Yan sengaja menggunakan kata palsu dengan sangat kuat. Tidak mungkin, kata Chen Jiayan. Murong Yan berkata, saya tahu Anda tidak mempercayainya. Tapi itu tidak masalah, kita akan mengetahuinya setelah kita pergi dan melihatnya. Dari awal hingga akhir, Ye Chong terus bersandar di ambang jendela, memakan apel di mulutnya, diam-diam menonton penampilan Murong Yan. Tentu saja, Chen Jiayan tidak mau mempercayainya. Setelah itu, semua orang pergi ke urat batu giok palsu di barat. Ye Chong dan Murong Yan mengendarai mobil sport merah, diikuti oleh mobil bisnis Chen Jiayan, dan di belakang mereka ada kendaraan dari media utama Mingnan. Konvoi besar berjalan ke barat di sepanjang jalan Mingnan. Saat ini, jaringan Mingnan kembali bermasalah. Tidak ada yang menyangka akan terjadi pembalikan seperti itu. Aku akan pergi, jika itu benar, Murong Yan sangat hebat. Tentu saja, Dewiku, tentu saja dia luar biasa. Ya Tuhan, Murong Yan telah menipu kita semua Mingnan. Tapi ini benar-benar masalah besar permainan. Hei, kejahatan akan dihukum. Chen Jiayan itu bukan apa-apa. Siapa dia saat dia bertarung dengan Dewiku? Saat ini, Chen Jiayan, yang dianggap sebagai citra negatif oleh netizen, sedang memegang kemudi, berkeringat banyak. Dia sangat gugup sekarang, sangat gugup hingga dia tidak bisa membedakan antara akselerator dan rem. Pengacara di sebelahnya sangat khawatir apakah Chen Jiayan akan mengalami kecelakaan mobil dan akibatnya nyawanya hilang. Dalam suasana hati pengacara yang sangat cemas, mobil melaju sekitar 2 jam. Konvoi besar itu tiba di dekat pegunungan tandus di sebelah barat Mingnan. Ye Chong dan Murong Yan keluar dari mobil terlebih dahulu. Lalu ada Chen Jiayan dan pengacaranya. Murong Yan memberi isyarat tolong kepada Chen Jiayan dan berkata sambil tersenyum, "Bos Chen, tolong." Chen Jiayan panik saat ini. Tetapi di permukaan dia kuat dan tenang, tetapi dahinya ditutupi dengan manik-manik keringat.
Kemudian, Murong Yan dan Ye Chong membawa Chen Jiayan ke Gunung Tandus. Dan semua media besar mengikutinya. Ini adalah berita terkini, dan tidak ada seorang pun yang mau melewatkan adegan dramatis seperti itu. Setengah jam kemudian, ketika semua orang mendaki ke puncak gunung, mereka dapat melihat sekilas bahwa urat batu giok palsu masih utuh. Bahkan tanaman di pintu masuk gua masih utuh. Saat Chen Jiayan melihat adegan ini, dia langsung merasa kedinginan. Kakinya melemah dan dia hampir jatuh ke tanah. Bos Chen, Anda melihatnya. Menurut kontrak hari ini, saya akan mengembalikan urat giok palsu ini. Oh tidak, urat giok, utuh untuk Anda, kata Murong Yan. Saat ini, wajah Chen Jiayan menjadi pucat, dan sepertinya dia akan mati. Bos Chen, kamu baik-baik saja? Murong Yan bertanya. Kamu tidak bisa mati. Jika kamu ingin mati, kamu harus memberiku uang untuk menebus urat giokmu. Kami telah menandatangani kontrak. Ye Chong merasa lucu dalam hatinya. Dia mengatakan bahwa mulut kecil Murong Yan benar-benar kuat. Beberapa kata ini hampir membuat Chen Jiayan memuntahkan seteguk darah dan langsung pergi. Chen Jiayan stagnan dan hampir kehabisan napas. Dengan ekspresi marah di wajahnya, dia sudah menebak keseluruhan ceritanya, dan menatap Ye Chong. Kamu, semuanya adalah konspirasimu. Konspirasi, itu semua urusan normal? Apa konspirasi di dalamnya? Ye Chong mengangkat bahu, masih terlihat tenang, tidak masalah. Chen Jiayan terdiam dan berkata dengan marah, Oke, tunggu saja aku, masalah ini belum selesai. Dengan itu, Chen Jiayan berbalik dan ingin pergi. Berhenti, Bos Chen, Anda belum membayar uang tebusan, kata Murong Yan. Jelas sekali bahwa Chen Jiayan ingin gagal membayar utangnya. Namun, dengan banyaknya media saat ini, dan tinta kontrak belum mengering, dia tidak punya pilihan selain gagal membayar utangnya. Bos Chen, jika Anda ingin menipu, ini bukan tentang sedikit uang. Bukan. Pengacara ini, Murong Yan memandang pengacara yang dibawa ke belakang Chen Jiayan. Dan pengacara itu juga seorang pria yang dapat beradaptasi dengan perubahan keadaan dan mengetahui bahwa keluarga Murong kini berada di atas angin. Dia mengangguk berulang kali, ya, jika Tuan Chen tidak membayar sesuai kontrak, Nona Murong, Anda berhak meminta penyitaan perusahaan dan asetnya. Awalnya, pengacara ini dibawa oleh Chen Jiayan ke berurusan dengan Murong Yan, tapi sekarang, ini tentang berurusan dengan dirimu sendiri. Chen Jiayan sangat marah. Pada akhirnya, Chen Jiayan tidak punya pilihan selain menggadaikan sebagian besar aset perusahaan di depan publik, yang cukup untuk membayar uang tebusan 5 kali lipat. Setelah menyelesaikan formalitas, Chen Jiayan berbalik dan pergi dengan penuh amarah. Bos Chen, harap berhati-hati di masa depan. Mingnan bukanlah seseorang yang dapat Anda percayai, dan keluarga Murong bukanlah seseorang yang dapat Anda intimidasi jika Anda mau, kata Murong Yan. Ye Chong menyaksikan penampilan Murong Yan dengan geli. Saat ini, kata-kata Chen Jiayan membuat senyuman Ye Chong langsung menghilang. Haha, apa menurutmu Mingnan begitu hebat? Tunggu, kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang besar di Gunung Ciyun itu, kata Chen Jiayan dengan marah, bersambung.